Kemacetan panjang hingga 3 km terjadi di titik penyekatan Harapan Indah, Kota Bekasi. Kepadatan ruas jalan disebabkan banyaknya kendaraan yang menuju Jakarta. Petugas yang berjaga di penyekatan PPKM darurat menyeleksi kendaraan yang boleh masuk ke Jakarta. Pengendara yang memiliki surat tugas diperbolehkan melintas. Sementara pengendara yang tidak memiliki surat tugas harus putar balik di kawasan Harapan Indah. Kemacetan hingga 3 km itu menghambat aktivitas warga yang hendak bekerja. Mayoritas sejumlah pengendara yang melintas hendak bekerja di sektor industri di wilayah Cakung, Pulau Gadung, dan sekitarnya. Kami tetap melaksanakan seleksi, kami periksa surat-surat mereka, pekerjaan mereka di bidang apa. Kalau tidak penting kami pulangkan dia, balik kanankan. Yang di luar sektor esensial maupun kritikal, putar baliknya kemana nih, Dan? Putar balik kalau perumahan Harapan Indah, balik lagi ke arah Bekasi. Penyekatan PPKM darurat di Bekasi tidak hanya di Harapan Indah, namun juga di Sumber Arta. Jasad wanita yang terbungkus plastik ditemukan dalam boks yang diletakkan dalam bagasi belakang mobil. Temuan jasad yang diduga meninggal secara tidak wajar dalam boks dilaporkan pegawai bengkel ke Mapolsekta Bogor Utara. Dalam minibus inilah boks plastik berisi jasad tidak utuh dan bagian tubuh terpisah ada di bagasi belakang. Mobil ini masuk bengkel di Jalan Raden Kanaan, Tanah Baru, Kota Bogor dengan diderek sepekan lalu. Pegawai bengkel yang diminta untuk membuang boks sempat mencium bau tak sedap. Kami mendapatkan laporan penemuan mayat dalam sebuah mobil minibus warna hitam yang kondisinya sudah bisa diidentifikasi secara kasat mata, perlu pemeriksaan secara autopsi, dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait identitas atau pengumpulan barang bukti, baik itu kendaraan maupun korban tersebut. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk seorang warga negara asing yang ada di kawasan Tanah Baru, Kota Bogor. Sementara identitas korban masih diselidiki. Pemirsa, dunia peradilan kembali tercoreng, bukan karena suap maupun korupsi, namun karena dugaan perselingkuhan seorang hakim yang berdinas di Rantau Perapat digerebek saat karaoke dengan istri orang lain. Pemirsa, selain kasus tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Seorang wanita di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terpergok selingkuh oleh suaminya sendiri. Tak terima perilaku istrinya, sang suami melaporkan istri dan selingkuhannya ke polisi. Seorang ibu rumah tangga berinisial HL di Kelurahan Palameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diamankan polisi usai terpergok suaminya saat berhubungan intim dengan lelaki berinisial MT di rumahnya. HL dan MT diamankan di Polsek Matiro Sompe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian bermula saat suami pelaku izin pergi ke rumah orang tuanya. Hingga tengah malam sang suami tidak kunjung pulang. Pelaku memanfaatkan waktu tersebut untuk memadu kasih dengan pacar gelapnya. Saat pulang ke rumah, suami pelaku kaget melihat sang istri yang hanya menggunakan pakaian dalam bersama lelaki lain di dalam kamar di rumahnya. Pacar gelap pelaku yang terpergok oleh suaminya langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung mengejar pacar gelap pelaku tersebut dan mengamankannya.
Pada saat ditemukan, bukan warga yang ditemukan sendiri oleh suaminya. Pada saat itu suaminya pulang sekitar pukul 00.30 ini hari tersebut, ditemukan langsung sama suaminya dan mengejar laki-lakinya. Kini para pelaku pun diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pindrang untuk proses lebih lanjut. Seorang oknum hakim yang bertugas di Rantau Prapat, Sumatera Utara digerebek suami teman wanitanya saat keduanya karaoke di sebuah pusat perbelanjaan di Labuan Batu. Kasus dugaan perselingkuhan ini dalam penyelidikan tim pengadilan Rantau Prapat. Seorang hakim berinisial SZ yang bertugas di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara digerebek suami teman wanitanya yang berinisial LH saat keduanya karaoke di sebuah pusat perbelanjaan kota Rantau Prapat. Dugaan perselingkuhan antara SZ dan LH yang merupakan pengelola kantin di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini sudah lama tercium suami LH. Kejadian penggerebekan terjadi saat suami LH curiga dengan LH yang pergi tanpa pamit dan mengikuti LH ke salah satu mal di kota Labuhan Batu. Kecurigaan suami LH ternyata benar. LH dan SZ bertemu di mal tersebut dan pergi ke tempat karaoke berdua. Setelah menunggu 1 jam, suami LH ditemani beberapa orang kerabatnya menggerebek istrinya dan SZ yang berada di ruang karaoke berdua. Keributan sempat terjadi, namun petugas keamanan karaoke melaporkannya kepada aparat kepolisian Polres Labuhan yang turun ke lokasi kejadian. Sementara pihak Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum menerima laporan terkait dugaan perselingkuhan tersebut, namun Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah membentuk tim terkait kasus ini. Sehubungan dengan video yang beredar atas diri Saudara Bapak Sabaru Zenrato, Sarjana Hukum Magister. Jadi hari ini juga kami akan Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Terkait sanksi, kita sudah ada aturannya, maka nanti apapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, maka baru bisa kita beritahukan terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Pihak Pengadilan Negeri akan memberikan sanksi yang pantas dan sesuai peraturan yang ada bagi SZ jika ternyata benar menjalin hubungan dengan LH. Seorang istri yang terlibat pembunuhan suaminya di Jayapura, Papua ternyata sudah merencanakan aksi kejinya ini sejak Februari lalu bersama selingkuhannya. Mereka menjalankan skenario di mana korban seolah-olah dibunuh setelah dirampok dan sang selingkuhan yang merupakan warga Afghanistan ternyata mengincar harta karena hanyalah seorang pengangguran. Polresta Jayapura, Papua sudah menetapkan Virgita Legina Helu sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri, Nasruddin alias Acik. Wanita 25 tahun ini merancang skenario seolah-olah suaminya dirampok lalu dibunuh saat mengemudi mobil di Jalan Hanurata Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sang eksekutor adalah Mahdi Meherban, seorang pemuda asal Afghanistan yang juga selingkuhan Virgita. Kedua tersangka ini menjalin hubungan terlarang sejak awal 2021 dan merencanakan pembunuhan sejak Februari lalu. Mahdi yang pengangguran memanfaatkan hubungannya dengan Virgita untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan ya benar bahwa ini terencana dengan istri korban. Jadi setelah ini dia akan menjalani pemeriksaan intensif. Dan setelah itu hari ini juga kita akan tetapkan tersangka. Sebelumnya polisi menangkap Virgita di kampung halamannya di Enrekang, Sulawesi Selatan. Ibu muda ini digelandang di rumah keluarga suaminya hingga disoraki warga sekitar yang geram dengan perbuatan kejinya. Sementara Mahdi Meherban ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura saat akan kabur ke kota Makassar. Tolong Kak, tolong dia dulu.
Pembunuhan pengusaha emas Jayapura ini menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video, tersangka Firgita menangis dan ketakutan karena suaminya tewas bersimbah darah dalam mobil. Dirinya mengaku dirampok dan juga sempat dilukai. Namun polisi yang menyelidiki menemukan kejanggalan dan bukti kuat yang mengarah ke Firgita dan Mahdi selingkuhannya. Sabarnya polisi kesini ya. Seorang suami di Serdang Bedagai, Sumatera Utara menggerebek istrinya saat berduaan dengan pria lain di kamar hotel. Sang suami yang tak terima dikhianati melaporkan istrinya ke polisi. Seorang istri tertangkap basah oleh suaminya saat berduaan dengan pria lain di salah satu kamar hotel di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Adu mulut pun terjadi saat penggerebekan tersebut. Terbongkarnya perselingkuhan berawal dari kecurigaan RD terhadap istrinya. Sudah 1 tahun RD merasa ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Dan penggerebekan di kamar hotel pun menjawab kecurigaan sang suami. Polisi dari Polsek Tebing Tinggi yang ada di lokasi membawa istri RD dan pria idaman lain ke Polsek Tebing Tinggi. Kasus ini masih ditangani polisi. Istri RD dan pria idaman lain jalani pemeriksaan di Polsek Tebing Tinggi. Kasusnya masih kita tangani dan masih kita lakukan proses penyelidikan terhadap penangkapan ataupun penggerebekan yang dilakukan di sebuah hotel tersebut. Sejauh ini kasus tersebut masih kita lanjutkan. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 284 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 bulan hukuman penjara. Usai memeriksa pelapor dan terlapor serta saksi-saksi, direncanakan berkas perkaranya akan dilimpahkan ke JPU. Masih soal perselingkuhan, pemirsa, seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur membongkar rumahnya senilai ratusan juta rupiah. Bongkar rumah lantaran sang suami kesal istrinya yang bekerja di Hong Kong selingkuh dengan pria lain dan mengajukan gugatan cerai. Rumah mewah di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Ponorogo, dibongkar oleh pemiliknya sendiri. Bangunan senilai 400 juta rupiah ini milik pasangan AP dan AT. Pemilik rumah meminta bantuan warga untuk membongkar tempat huniannya. Bukan tanpa alasan, AP sengaja membongkar rumah lantaran kesal atas ulah istrinya. AP curiga istrinya yang bekerja di Hong Kong selama 6 tahun berselingkuh dengan pria lain. Bahkan saat bekerja di luar negeri, istrinya mengajukan gugatan cerai. Kecewa dengan ulah istrinya, sang suami membongkar rumahnya. Cerai, udah ada surat cerai bilangnya gitu. Dia nggak pulang ke sini, malah pulang tempat laki-lakinya bilangnya gitu. Nggak salah. Yang salah itu perempuannya itu selingkuh. Sejumlah barang yang dulu dibeli dengan uang AP dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Tulung, Kecamatan Sampung. Sipir penjara yang bertugas di rumah tahanan Bandar Lampung kepergok selingkuh di dalam mobil oleh adik iparnya. Menurut istri pelaku, perselingkuhan suaminya bukan pertama kali terjadi. Lebih tragis lagi, sang sipir juga kerap melakukan tindak KDRT kepada istri. Erlan Fauzi tidak berkutik saat adik iparnya bersama warga memergokinya sedang berdua dengan wanita yang bukan istrinya. Ceweknya mana ceweknya? Pria yang bertugas sebagai sipir 1 Rutan Bandar Lampung ini diduga kuat melakukan perselingkuhan. Sementara sang wanita memilih meninggalkan mobil dan pergi meninggalkan kekasihnya. Mengetahui perselingkuhan suaminya yang kembali dilakukan, Krisnawati melaporkan lagi peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Selain aduan perselingkuhan, ayah 2 anak tersebut juga dilaporkan dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah berulang kali, Pak. Ini benar-benar berulang kali suami saya melakukan kekejaman terhadap saya dan anak saya, Pak. Sudah situ dia melantarkan kami dan anak-anak, Pak. Kami tidak dikasih nafkah, Pak. Beberapa kali, Pak, kami disakiti. Bahkan dari anak saya, Epran yang pertama, Pak. Dari saya hamil, saya digebukin, Pak. Bahkan anak saya Epran baru lahir, mata saya hampir buta, Pak, sama dia. Setelah peristiwa ini viral, Kepala Rutan Bandar Lampung melakukan tindakan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi.
Langgar protokol kesehatan dan jadi tempat prostitusi, 2 tempat spa dan pijat di Medan digerebek. Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Realita.